Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang apa itu abaya unik, kenapa kita memilih produk abaya unik, dan sebagainya. Informasi yang kalian ingin tahu, semua ini ada di sini. Untuk itu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratu Habibah Mohibah, NPMC 10 2014, Prodi S1 Akuntansi kelas A. Di sini tentunya saya tidak sendiri, kami berkolaborasi membangun nama usaha abaya unik. Yang pertama, silahkan untuk Ayu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Lestari dengan NPMC 102004 dari kelas A dengan prodi S1 Akuntansi. Baik, terima kasih Ayu. Selanjutnya ada Nurani. Silakan Nurani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurani dengan NPMC 10200039. Nah, saya dari program studi S1 Akuntansi. Baik, terima kasih Nurani. Selanjutnya mari kita langsung memaparkan informasi tentang abaya unik. Tolong di-share screen. Baik, saya akan membaca sekilas tentang apa itu abaya unik. Abaya unik itu merupakan busana khas Timur Tengah atau biasa disebut sebagai gamis Arab yang memiliki model yang simpel sehingga mempunyai keunikan. Next. Nah, di sini kita akan memaparkan informasi tentang pertama itu kita akan menjelaskan pendahuluan apa itu abaya unik dan sebagainya. Yang kedua kita menganalisa kelayakan usaha. Yang ketiga yaitu metode pelaksanaan. Yang keempat itu biaya dan jadwal kegiatan. Yang kelima konten sosial media yang kita gunakan. Dan yang terakhir yaitu big data. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan kata unik kami ambil dari nama inisial kelompok yang terdiri dari Ayu, Nurani, dan Queen. Next. Nah, apa sih hubungan abaya unik ini dengan bisnis digital? Kami sebelumnya mempunyai 3 bisnis yang berbeda, yaitu Ayu mempunyai bisnis yang berkaitan dengan pengantaran atau bisa disebut sebagai bagian pemasaran. Ratu, saya sendiri dengan keahliannya mengurus keuangan sehingga adanya laporan keuangan yang efektif dan efisien. Nurani yang memiliki usaha baju abaya ini sehingga bisa terbilang sebagai produsen dari bisnis ini. Jadi bisa disimpulkan dengan adanya bisnis ini, kita berkolaborasi dengan teknologi masing-masing yang kita miliki. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga bisnis yang barusan saya jelaskan. Yang pertama itu ada bisnis desain abaya, merupakan desain abaya yang minimalis, tidak mencolok, dan longgar hingga mata kaki. Pada umumnya, abaya memiliki potongan lurus melebar yang dapat menyamarkan lekuk tubuh. Selain itu, abaya biasanya memiliki warna yang netral, misalnya hitam atau putih. Seiring berkembangnya tren busana muslim di Indonesia, baju abaya mulai hadir dalam beragam corak dan desain yang up-to-date. Salah satu contohnya adalah abaya unik yang kami tawarkan. Dengan adanya sistem kerja work from home alias WFH yang mulai dilakukan para pekerja di kota-kota besar sejak pandemi membuat rutinitas konsumsi bergeser. Semakin banyak waktu yang kita miliki di rumah, maka cara untuk berbelanja pun berubah. Dari yang sebelumnya lebih gemar berbelanja secara offline di supermarket atau restoran pilihan, kini kita mulai akrab dengan layanan pesan antar dengan aplikasi atau
marketplace, maka dari itu kami memiliki jasa pengantaran yang sudah disediakan agar tidak perlu dikhawatirkan lagi masalah pengantaran yang tidak dipercaya atau hal lainnya. Next. Nah, lanjutannya ini ada memahami akuntansi sama dengan memahami bahasa bisnis. Jika kita tidak memahami bahasanya, bagaimana kita dapat menjalankan bisnis? Maka dari itu, untuk menjalankan bisnis, kita harus pahami dulu bahasanya, yaitu konsep dasar akuntansi. Saat ini sudah tersedia nih standar akuntansi untuk usaha mikro kecil dan menengah, atau bisa disebut dengan UMKM, yang menjadi panduan bagi perusahaan startup. Namun, lebih dari itu, kita harus memahami prinsip akuntansi secara umum. Kita mendirikan perusahaan tentu ingin membesarkannya, tidak sekedar memiliki batasan omset tertentu agar tetap diklasifikasikan sebagai UMKM. Nah, kami menawarkan laporan keuangan yang efektif dan efisien untuk memperoleh pendapatan atau laba yang nantinya kami lihat untuk setiap akhir periode. Hingga pada akhirnya kita mempunyai struktur untuk laporan keuangan yang bisa diandalkan dan jujur adanya, agar ketika para investor menanamkan modal kepada kami atau bekerja sama kepada kami, sudah tidak diragukan lagi kepercayaannya. Next. Nah, informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Silahkan. Yang pertama ada kelayakan usaha, yaitu ada perencanaan cash flow. Yang pertama ada modal awal. Modal bisnis yang dikembangkan sebesar 7.200.000. Yang kedua ada cash flow statement. Ada capital, modal totalnya yaitu 7.200.000 dengan keterangan modal sudah termasuk bahan baku bulan pertama, peralatan penunjang, biaya marketing dan promosi. Yang kedua ada capital expenditure, pengeluaran untuk bahan per bulannya yaitu 5 juta dengan perkiraan depresiasi peralatan perlengkapannya 10% per tahun. Ada yang ketiga ada revenue. Perkiraan rata-rata penjualan per bulannya 30 piece sesuai dengan kapasitas produksi dengan modal awal. Yang kedua ada harga pokok disesuaikan dengan HPP biaya modal awal yaitu 150 piece. Selanjutnya ada harga jual yaitu 150.000 dan perkiraan omset per bulannya 150.000 dikali 30 hari yaitu 450.000. Yang kedua ada perkiraan omset per tahunnya yaitu 5 juta dikali 12 bulan dengan hasilnya 60 juta. Keterangannya dengan asumsi nilai penjualan relatif stabil. Total biaya produksi yaitu total investasi 340.000 ditambah biaya bahan baku per bulannya 5 juta dikali 12 dikali penyusutan per tahunnya 10% dengan total biaya produksi dengan memperoleh 6 juta. Terus ada unit penjualan per bulannya 30 piece dikali 12 bulan yaitu 360 piece. Terus selanjutnya ada keuntungan per tahunnya yaitu penerimaan 60 juta dikurangi total biaya yaitu 6 juta dengan keuntungan per tahun produksinya yaitu 54 juta. Selanjutnya ada analisis rate of return, yaitu keuntungan net terhadap modal yang dipergunakan. Dengan modal pertama yaitu 7.200.000 dengan keuntungan per tahun 1 tahun pertamanya yaitu 54 juta. Selanjutnya periode waktunya 12 bulan dengan memperoleh rate of return-nya 7,5% per tahunnya. Yang keempat ada analisis DAP. DAP terjadi bila TC dikurangi TR yaitu pay bank of periodenya memperoleh 32,4 pieces dengan rate of return-nya 11% per tahun dengan BEP-nya selama 0,11 tahun, maka PKMK ini layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurani.
Baik, terima kasih Ayu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaannya. Yang pertama itu ada observasi. Jadi kita melakukan survei dengan mencari kebutuhan apa yang dibutuhkan konsumen dan keinginan konsumen seperti apa. Lalu kita memilih supplier. Dalam memilih supplier ini, kita harus memilih supplier yang benar-benar cepat tanggap agar memudahkan kita untuk berkomunikasi. Lalu kita juga mencari supplier yang memiliki kualitas produknya yang terbaik. Kemudian ada membuat desain. Dalam membuat desain ini kita menerima desain yang diinginkan konsumen maupun desain yang telah disediakan oleh kami. Setelah melakukan observasi, memilih supplier, dan membuat desain, kita melakukan proses produksi. Pada proses produksi kali ini, kita masih bekerja sama dengan penjahit. Nah, ketika proses produksi telah selesai, produk tersebut jadi dan kita langsung melakukan cek kualitas produk tersebut agar produk tersebut tidak tidak ada kekurangan saat sampai di konsumennya. Nah, lalu kita melakukan pengemasan dengan kemasan yang menarik maupun sesuai keinginan konsumen, misalnya ingin dibuat gift untuk hadiah ulang tahun maupun sebagainya. Setelah itu kita melakukan promosi produk. Pada promosi produk kali ini kita melakukan foto produk kami lalu diposting ke sosial media. Nah, pemasaran produk yang kita lakukan yaitu melalui Instagram maupun e-commerce, link website maupun ke reseller resmi kami. Nah, setelah pemasaran produk dan penjualan, kita itu ada evaluasi atas penjualan produk. Jadi, kita dapat melihat apakah ketika penjualan kali ini itu kita mendapat keuntungan yang setelah ditargetkan ataupun menurun. Jadi, kita dapat mengevaluasi untuk ke depannya. Next. Nah, lalu selanjutnya ada anggaran biaya. Jadi yang pertama itu kita memerlukan perlengkapan yaitu senilai Rp3.605.500. Lalu bahan habis pakainya itu ada Rp7.200.000, biaya perjalanannya itu ada Rp500.000 dan biaya lain-lain ada Rp850.000. Dengan total untuk anggaran biaya PKM ini yaitu senilai Rp16.350.000. Nah, selain itu juga kita ada jadwal kegiatan PKMK ini. Nah, pada bulan di minggu pertama ini biasanya kita melakukan perencanaan. Nah, di minggu kedua di setiap bulannya kita melakukan pembelian bahan baku, memproduksi produknya, melakukan pengemasan dan pemasaran. Nah, di minggu keempat ini di bulan Januari khususnya biasanya kita melakukan pembelian bahan baku ulang, produksi, mengemas, pemasaran, lalu melakukan penjualan dan penyusunan laporan pemasukan keuangan. Begitupun di bulan kedua kita melakukan pembelian bahan baku, memproduksi, melakukan pengemasan, pemasaran, melakukan penjualan, penyusunan laporan pemasukan keuangan, dan ada tambahannya, yaitu penyusunan laporan kemajuan. Itu pun sama dengan bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima di setiap minggu keempatnya. Nah, namun kita juga ada evaluasi nih di setiap minggu pertama biasanya di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Lalu next. Nah, anggaran yang tadi itu ada rinciannya. Yang pertama itu ada peralatan untuk penunjangnya. Itu
rak person harga satuannya 167.000, jadi totalnya 334.000. Yang kedua itu ada meja display. Jadi untuk mendisplay baju saat berjualan offline, yaitu dengan satu buah dengan harga 225.000, totalnya 225.000. Yang ketiga itu ada hanger untuk mendisplay bajunya, untuk digantung ya. Ada 5 dengan jumlah 5 lusin dengan harga 34.500 per lusinnya, dengan totalnya 172.500. Lalu ada manekin per setnya, jadi untuk mendisplay baju supaya terlihat modelnya. Dengan kuantitasnya 2 set, dengan harga per setnya itu 640.000, jadi totalnya 1.280.000. Lalu ada banner. Banner ini untuk informasi stand dan home store. Dengan kuantitasnya 2 buah, dengan harga per buahnya itu 55.000, jadi totalnya 110.000. Lalu ada gunting untuk menggunting merapikan jahitan baju kami. Dengan kuantitasnya itu ada 3 buah, per buahnya itu harganya 20.000 dan totalnya 60.000. Lalu ada penggaris kain untuk mengukur kain dan pola di baju kami. Dengan kuantitasnya 3 buah, harga per buahnya itu 10.000 dan jumlahnya 30.000 rupiah. Lalu ada pemotong kain, jadi gunanya untuk memotong kain yang sudah dipola. Dengan kuantitas 1 buah, harganya itu 325.000. Lalu ada tagun itu untuk labeling baju ya, ada 1 buah dengan harga 45.000. Lalu ada meja potong untuk memotong pola kain. Dengan kuantitas 1 buah, harganya 650.000. Kemudian ada cermin untuk bercermin saat mencoba pakaian. Itu ada 2 buah dengan harga per buahnya 187.000 dengan total 374.000. Jadi untuk peralatan penunjang kali ini itu ada 3.605.500 rupiah. Nah, kemudian ada juga nih bahan habis pakai. Yang pertama itu ada kain nida import. Jadi kain nida import ini ketika pembuatan baju membutuhkan kurang lebih 3 meter kain. Dengan membuat 30 piece baju ini dengan 5 model yang berbeda. Kuantitasnya itu jadi 90 meter dengan harga per meternya 50.000. Jadi totalnya itu ada 4.500.000 rupiah. Kemudian ada jasa jahit baju. Jadi pemakaiannya itu untuk menjahit 30 potong baju dengan harga penjahitan per 1 pieces bajunya 45.000. Jadi totalnya 1.350.000, maaf. Kemudian ada pernik, hiasan, dan renda-renda. Jadi sebagai pemanis tambahan ya untuk di abaya kita. Dengan kuantitasnya 30 set, dengan harga per setnya itu 15.000 dan totalnya 450.000. Kemudian ada cetak katalog sebagai promosi secara offline. Biasanya 3 bulan sekali ya untuk pemasaran offline, dan cetak katalog ini untuk mempermudah reseller untuk menjual produk kami. Kita cetak katalog itu 50 buah dengan harga per buahnya itu 6.000 rupiah dengan total 300.000 rupiah. Lalu ada label baju. Label ini digunakan untuk lebih mengenal ya produk kami. Dengan satu rollnya itu dibanderol dengan harga 550.000. Yang terakhir ada plastik. Plastik ini kemasan untuk tambah menarik produk kami. Nah, dengan kuantitas 1 pack dengan harga Rp50.000. Jadi total bahan habis pakai untuk produk abaya ini yaitu Rp7.200.000. Boleh di next. Nah, yang ketiga ini ada biaya perjalanan nih, yaitu perjalanan survei. Jadi kita itu sebelum melakukan produksi ya kita cari ke pasar-pasar kain tradisional untuk mencari
kain yang dibutuhkan. Jadi kita membutuhkan biaya yaitu senilai Rp500.000. Yang terakhir ada biaya lain-lain seperti alat tulis. Jadi untuk selama proses pengembangan produksi dan pemasaran yang dilakukan dengan nominal Rp150.000. Yang terakhir ada biaya operasional sosial media untuk mempromosikan produk kita ya. Jadi biaya ini itu biasanya kita beli kuota atau bayar wifi dengan kuantitasnya 3 bulan yaitu Rp700.000. Jadi biaya lain-lain yang dibutuhkan itu senilai Rp850.000. Selanjutnya. Nah, pada penjelasan kali ini akan dilanjutkan oleh Ayu. Silahkan. Yang kelima ada konten sosial media Instagram Abaya Unik. Abaya Unik ini mempunyai Instagram yaitu Abaya Unik. Semua produknya bakal di-upload di Instagram Abaya Unik ini. Selanjutnya ada sosial media Abaya Unik, ada websitenya di toko Abaya Unik ini bisa diakses ya nantinya. Terus ada link tree-nya juga yang tertera di bio Instagram Abaya Unik. Kemudian ada Shopee-nya juga loh, Shopee-nya namanya Nurani, bisa diakses dan bisa dikepoin juga. Selanjutnya ada Big Data. Big Data, kami memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam industri fashion Indonesia, contohnya dengan memakai e-commerce, dengan memakai Shopee dan Linktree. Kemudian, selanjutnya saya serahkan kepada Ratu Habibah selaku moderator. Alhamdulillah, pemaparan informasi dari saya dan rekan-rekan saya telah selesai. Saya perwakilan dari rekan-rekan saya mengucapkan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, penulisan kalimat pada PowerPoint yang salah, dan sebagainya, mohon dimaafkan. Sekian dari Abaya Unik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.